Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah akuntansi biaya. Kali ini kita akan belajar tentang sistem biaya standar. Ya, jadi kenapa kita perlu adanya sistem biaya standar? Salah satunya terkait dengan cost control atau pengendalian biaya. Nah, pengendalian biaya ini sangat diperlukan ya dalam rangka mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Dengan kita melakukan pengendalian biaya, itu kita salah satunya bisa mengevaluasi kinerja manajer dengan cara menentukan standar biaya yang seharusnya terjadi. Jadi salah satu perlunya penentuan standar biaya ini adalah untuk mengendalikan atau mengevaluasi kinerja manajer dalam rangka mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Jadi biaya standar itu apa sih? Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di awal atau di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor tertentu yang lain. Nah, tadi kaitannya dengan pengendalian biaya. Jadi pengendalian dan evaluasi dari kinerja manajer itu bisa dilakukan dengan membandingkan antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan biaya menurut standar yang telah ditentukan. Nah, agar perusahaan bisa menerapkan sistem biaya standar, maka terlebih dahulu perusahaan tentunya harus menentukan biaya standarnya. Nah, dalam menyusun standar biaya, perusahaan bisa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Ada 3 sumber yang bisa digunakan untuk menentukan standar dari kuantitas produk. Yang pertama adalah pengalaman historis atau pengalaman produksi beberapa periode sebelumnya. Ini bisa digunakan ya untuk menentukan besarnya standar kuantitas dari produk. Kalau penentuan standar digunakannya berdasarkan pengalaman historis, maka kita harus melakukan penentuan standar ini secara hati-hati terkait dengan apakah pada periode-periode sebelumnya proses produksi itu sudah dilakukan secara efisien atau belum gitu. Terus ya, sumber yang kedua adalah penelitian teknis. Nah, apabila standar biaya ini dikembangkan dari penelitian teknis, ada kemungkinan bahwa tingkat produksi secara teknis tersebut akan sulit tercapai. Karena tentunya realita atau kenyataan yang terjadi bisa jadi sangat berbeda di lapangan dibandingkan ketika penelitian secara teknis itu dilakukan. Kemudian sumber yang ketiga adalah masukan atau input dari karyawan bagian operasional, di mana ini sangat perlu untuk diperhatikan. Kenapa? Karena apabila standar yang dikembangkan dengan kita juga memperhatikan masukan dari bagian operasional, maka standar tersebut lebih bisa dipertanggungjawabkan karena mereka yang lebih tahu tentang operasional atau realita di lapangan. Kemudian manfaat atau alasan dari penggunaan sistem biaya standar. Yang pertama, sistem biaya standar ini digunakan atau dirancang untuk mengendalikan biaya. Atau bisa juga digunakan untuk perencanaan ya, atau planning. Jadi diterapkannya biaya standar per unit itu maka perencanaan atau planning bisa dilakukan dengan lebih baik, yaitu dengan menyusun anggaran fleksibel. Selain itu, pengendalian biaya juga lebih mudah dilakukan, yaitu dengan melakukan perbandingan antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan biaya menurut standar. Nah, apabila kemudian terjadi selisih
biaya yang besar atau di luar selisih yang bisa ditoleransi, maka kita harus melakukan investigasi untuk dilakukan perbaikan. Selain itu, sistem biaya standar juga memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya kita keluarkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Jadi menjadi patokan atau acuan terkait dengan pelaksanaan atau operasional dari suatu kegiatan. Kemudian sistem biaya standar itu menyajikan analisis penyimpangan biaya yang sesungguhnya terjadi dan biaya standar. Karena tentunya di realitanya itu jarang sekali ya terjadi biaya yang sesungguhnya itu tepat sama besarnya dengan standar yang telah dilakukan. Tentunya akan terjadi selisih atau varian yang varian itu nantinya kita gunakan sebagai alat untuk evaluasi kinerja manajerial. Kemudian dari prosedur penentuan biaya bahan baku standar. Oke, biaya bahan baku standar itu terdiri dari kuantitas standar atau berapa jumlah unitnya dan juga harga standar, berapa harga per unitnya. Kemudian kuantitas standar bahan baku ditentukan dengan menggunakan penyelidikan khusus atau tadi kita sebut sebagai penelitian teknis ataupun ditentukan menggunakan catatan historis. Nah, itu terkait dengan kuantitas. Sedangkan untuk harga yang dipakai sebagai standar dapat berupa harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, ataupun harga yang berlaku pada saat penyusunan standar, atau harga yang diperkirakan akan menjadi harga normal dalam jangka panjang. Oke, kemudian bagaimana prosedur penentuan biaya tenaga kerja standar? Tadi yaitu biaya bahan baku standar, sekarang biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari dua unsur, yaitu jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Jam tenaga kerja standar dapat ditentukan dengan cara yang pertama, menghitung rata-rata jam kerja yang digunakan atau dikonsumsi dalam suatu pekerjaan di periode yang lalu. Kemudian membuat atau melakukan tes run atau pengujian dalam menjalankan operasi produksi pada saat keadaan normal yang diharapkan. Kemudian mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. Selanjutnya mengadakan atau membuat nilai taksiran yang wajar didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan terkait dengan operasi produksi dan juga produk itu sendiri. Itu untuk jam tenaga kerja. Kemudian terkait dengan tarif upah standar itu ditentukan atas dasar perjanjian dengan organisasi karyawan atau organisasi buruh, kemudian data upah karyawan di masa lalu, dan juga perhitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Oke, tadi sudah biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, selanjutnya biaya overhead pabrik. Penentuan biaya overhead pabrik standar itu ada 4 standar di sini ya. Yang pertama standar teoritis, kemudian rata-rata biaya waktu yang lalu, standar normal, dan pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Standar teoritis ini adalah standar ideal ya. Standar ideal yang disusun berdasarkan kondisi perusahaan yang berada pada tingkat efisiensi yang maksimum, di mana standar teoritis atau standar ideal ini hanya dapat dicapai jika semua operasional itu berjalan secara sempurna, tidak ada kemacetan, dan tidak ada karyawan yang keterampilannya kurang. Nah, dalam pelaksanaannya standar teoritis ini sulit dicapai ya, karena tadi merupakan
tingkat paling efisien atau tingkat paling sempurna yang bisa dicapai oleh para pelaksana. Kemudian rata-rata biaya waktu yang lalu, waktu yang lalu ini dia memandang atau melihat biaya-biaya yang tidak efisien yang seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Tetapi jenis standar ini, jenis rata-rata biaya waktu yang lalu ini berguna pada saat permulaan atau awal kali perusahaan menerapkan sistem biaya standar. Kemudian standar normal. Standar normal ini didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang, di mana asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. Jadi kondisi operasinya itu efisien, tapi kita sudah memperhitungkan adanya kemacetan secara normal atau adanya kemungkinan tenaga kerja yang kurang terampil dan sebagainya. Nah, standar ini berguna bagi manajemen dalam perencanaan jangka panjang dan juga dalam pengambilan keputusan yang sifatnya jangka panjang. Kemudian yang keempat, pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya ketidakefisien tersebut. Kemudian langsung kita pada analisis selisih biaya produksi langsung. Biaya produksi langsung di sini adalah biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja. Sedangkan untuk BOP nanti tersendiri caranya. Untuk perhitungan selisih biaya bahan dan biaya tenaga kerja itu bisa dilakukan dengan 3 model, yaitu model 1 selisih atau one way model, model 2 selisih atau two way model, dan model 3 selisih atau three way model. Yang pertama model 1 selisih. Model 1 selisih ini menghitung selisih biaya bahan dan selisih biaya tenaga kerja dengan cara membandingkan biaya standar dan biaya sesungguhnya. Untuk biaya bahan, rumusnya harga standar dikalikan kuantitas standar dikurangi harga sesungguhnya dikalikan kuantitas sesungguhnya. Sementara untuk biaya tenaga kerja, rumusnya tarif upah standar dikalikan jam kerja standar dikurangi tarif upah sesungguhnya dikalikan jam kerja sesungguhnya. Jadi ini adalah biaya standar, sementara ini adalah biaya sesungguhnya. Apabila biaya standar lebih besar daripada biaya sesungguhnya, artinya real yang kita bayarkan itu lebih kecil, maka terjadi selisih menguntungkan atau selisih laba. Sebaliknya, apabila biaya standar lebih kecil dari biaya sesungguhnya atau yang real dibayarkan itu lebih besar dari yang sudah ditetapkan, maka terjadi selisih merugikan. Kemudian kita ke model 2 selisih atau two way model. Analisis 2 selisih itu membedakan selisih biaya terdiri dari selisih harga atau price variance dan selisih kuantitas atau quantity variance. Dalam analisis selisih biaya bahan disebut dengan selisih harga bahan atau material price variance dan selisih kuantitas bahan atau material quantity variance atau sering juga disebut dengan material usage variance. Sedangkan dalam analisis biaya tenaga kerja disebut dengan selisih tarif upah dan selisih efisiensi upah. Nah, dengan kita membagi selisih menjadi selisih harga dan selisih kuantitas,
Maka siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya selisih biaya itu nantinya akan menjadi lebih jelas, di mana selisih harga adalah tanggung jawab bagian pembelian bahan, sedangkan selisih kuantitas itu menjadi tanggung jawab bagian pemakaian bahan. Nah, bagian pembelian itu harus bertanggung jawab atas terjadinya selisih antara harga sesungguhnya dengan harga standar per unit yang dikalikan dengan kuantitas bahan yang sesungguhnya dibeli atau kuantitas yang sesungguhnya dipakai untuk proses produksi. Selisih harga, rumusnya harga sesungguhnya, harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikalikan kuantitas sesungguhnya. Apabila harga sesungguhnya lebih besar daripada harga standar, maka terjadi selisih harga yang merugikan. Demikian pula sebaliknya. Kalau harga sesungguhnya lebih kecil dari harga standar, maka terjadi selisih harga yang menguntungkan. Untuk bagian pemakaian bahan atau bagian produksi, dia harus bertanggung jawab atas terjadinya selisih kuantitas, yaitu selisih antara kuantitas atau unit yang sesungguhnya dengan kuantitas atau unit standar bahan yang dipakai untuk proses produksi. Untuk menentukan besarnya selisih kuantitas dalam rupiah, maka caranya adalah kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikalikan harga standar. Apabila kuantitas sesungguhnya lebih besar daripada kuantitas standar, maka terjadi selisih kuantitas yang merugikan. Ini kita lihat sekali lagi kuantitas yang dipakai untuk produksi ya, bukan yang dihasilkan ya, yang dipakai untuk produksi. Bahan yang dipakai untuk produksi. Sedangkan ketika kuantitas sesungguhnya itu lebih kecil daripada kuantitas standar, maka terjadi selisih kuantitas yang menguntungkan. Nah, ini kita lihat di sini kuantitas standarnya itu 10.000 ya. Kuantitas standar 10.000, sedangkan kuantitas sesungguhnya itu 90.000. Jadi kita menetapkan memakai bahan itu 100.000, tapi yang real kita pakai itu cuma 90.000. Maka ada selisih kuantitas 10.000 dikalikan harga standarnya 500 rupiah, maka total selisih kuantitas dalam rupiah yaitu 5 juta selisih laba. Sementara untuk harga kita tetapkan harga 100.000, tapi yang dibeli itu hanya 90.000. Oke. Maka caranya harga yang ditetapkan itu 500, kemudian yang sesungguhnya dibeli itu seharga 550, maka ada selisih 50 rupiah dikalikan yang sesungguhnya kuantitas yang sesungguhnya dibeli yaitu 90.000. Maka ada total selisih harga 4.500.000 yang selisihnya itu rugi ya, karena kita tetapkan standar 500 tapi realnya kita beli 550 gitu. Jadi harga yang sesungguhnya ini lebih tinggi daripada harga yang standar kita tetapkan. Sementara untuk kuantitas itu yang sesungguhnya lebih rendah daripada standar yang kita tetapkan. Kemudian model 3 selisih. Nah, dari model 3 selisih ini hasil kenapa muncul model 3 selisih? Karena mungkin dirasa hasil perhitungan model 2 selisih itu masih kurang teliti. Maka kita menghitung selisih menjadi 3 macam, yaitu selisih harga atau selisih tarif upah untuk tenaga kerja,
selisih kuantitas atau selisih efisiensi untuk tenaga kerja, dan selisih gabungan atau selisih kuantitas harga. Nah, yang pertama, harga dan kuantitas standar itu lebih tinggi atau rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Maka yang terjadi, yang pertama selisih harga itu rumusnya harga sesungguhnya dikurangi harga standar kurangi harga sesungguhnya dikalikan kuantitas standar. Kemudian selisih kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikalikan harga standar. Dan selisih gabungannya adalah harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikalikan kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya. Jadi di sini ada dua kemungkinan, apakah harga dan kuantitas standarnya itu lebih tinggi dari harga dan kuantitas sesungguhnya ataukah lebih rendah. Maka ada yang namanya selisih gabungan atau selisih harga kuantitas. Di sini kita bisa lihat contoh yang tadi, untuk selisih harganya dia mengalami selisih rugi, di mana harga sesungguhnya lebih mahal daripada harga yang telah ditetapkan, dan juga selisih kuantitas dia mengalami rugi, di mana kuantitas sesungguhnya lebih tinggi daripada kuantitas standar. Kemudian untuk selisih gabungan atau selisih harga kuantitas juga mengalami rugi karena harga sesungguhnya yang lebih tinggi dan kuantitas sesungguhnya juga lebih tinggi, maka selisih gabungannya pun sama mengalami rugi. Kemudian yang model yang kedua dari model 3 selisih yaitu ketika harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Rumusnya di sini selisih harga, tetap ya rumusnya harga standar kurangi harga sesungguhnya dikalikan kuantitas standar. Dan untuk selisih kuantitas standar kurangi kuantitas sesungguhnya dikalikan harga standar. Nah, di sini harga standar itu lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih tinggi daripada kuantitas sesungguhnya. Maka yang selisih harganya mengalami rugi karena harga sesungguhnya itu lebih mahal, sementara yang selisih kuantitas itu mengalami laba karena kuantitas yang sesungguhnya itu lebih rendah daripada kuantitas standar. Di sini tidak ada selisih gabungan atau selisih harga kuantitas. Kemudian yang asumsi yang ketiga, harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah daripada kuantitas sesungguhnya. Ya, di sini untuk selisih harga maka terjadi laba karena harga yang sesungguhnya kita bayarkan itu lebih murah daripada standar yang ditetapkan. Sementara untuk selisih kuantitas kita mengalami rugi karena kuantitas yang sesungguhnya kita pakai itu lebih banyak daripada kuantitas yang kita tetapkan sebelumnya. Di sini tidak ada selisih gabungan atau selisih harga kuantitas. Kemudian analisis selisih BOP atau biaya overhead pabrik. Oke, di sini BOP kita bedakan ya dari biaya bahan dan biaya tenaga kerja, karena BOP sendiri itu memiliki kapasitas normal, kapasitas standar dan kapasitas sesungguhnya. Maka analisis dari selisih BOP bisa dilakukan dengan 4 model, yaitu model 1 selisih, model 2 selisih, model 3 selisih, atau model 4 selisih.
Untuk model satu selisih, itu rumusnya adalah BOP sesungguhnya dikurangi dengan BOP yang dibebankan. Maka ketemu selisih total BOP. Di sini kalau model satu selisih ini selisih BOP-nya dihitung secara total ya. Artinya selisih antara BOP yang sesungguhnya terjadi dikurangi dengan BOP standar yang dibebankan ke produk. BOP yang dibebankan itu rumusnya tarif standar dikalikan kapasitas standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, model satu selisih ini hanya membandingkan antara total BOP sesungguhnya yang terjadi dengan total BOP yang dibebankan ke produk. Sehingga hasil dari model satu selisih ini akan kurang teliti jika dibandingkan dengan model selanjutnya. Kemudian model dua selisih. Model dua selisih ini membagi selisih total BOP menjadi dua, yaitu selisih terkendalikan atau controllable variance atau juga disebut dengan selisih anggaran dan juga selisih volume. Selisih anggaran merupakan selisih antara BOP sesungguhnya yang terjadi dengan BOP yang dianggarkan pada jam atau kapasitas standar. BOP yang dianggarkan pada jam standar bisa dihitung dengan persamaan anggaran fleksibel, yaitu BOP sesungguhnya dikurangi BOP tetap pada kapasitas normal, maka kita akan menemukan BOP variabel sesungguhnya dikurangi dengan BOP variabel pada jam standar. Itu rumus untuk selisih anggaran. Atau BOP sesungguhnya dikurangi BOP tetap anggaran ditambah tarif standar BOP variabel dikalikan dengan jam standar. Itu untuk BOP selisih anggaran atau selisih terkendalikan. Kemudian untuk selisih volume. Selisih volume merupakan selisih antara anggaran BOP pada jam standar dengan BOP yang dibebankan. Jika anggaran BOP pada jam standar lebih besar dari BOP yang dibebankan, maka terjadi selisih yang merugikan atau selisih rugi. Demikian pula sebaliknya. Jika kapasitas normal atau yang dibebankan itu lebih kecil dari kapasitas standar, maka terjadi selisih laba. Selisih volume dihitung dengan jam tenaga kerja pada kapasitas normal dikurangi jam tenaga kerja standar, maka ketemu selisih volume. Kemudian dikalikan dengan tarif BOP tetap untuk kita dapatkan selisih volume. Kemudian model 3 selisih. Model 3 selisih membagi selisih BOP ke dalam 3 selisih, yaitu selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih pengeluaran, selisih kapasitas atau selisih volume, dan selisih efisiensi. Yang pertama, selisih pengeluaran. Selisih pengeluaran merupakan selisih antara BOP sesungguhnya dengan BOP dianggarkan pada jam sesungguhnya. Rumusnya BOP sesungguhnya dikurangi BOP tetap pada kapasitas normal, maka ketemu BOP variabel yang sesungguhnya. Kemudian kita kurangi dengan BOP variabel yang dianggarkan pada jam sesungguhnya, maka ketemu selisih pengeluaran. Kemudian selisih kapasitas. Selisih kapasitas pada analisis 3 model selisih sama dengan selisih volume pada model 2 selisih.
Ya, jadi kapasitas normal dikurangi dengan kapasitas sesungguhnya, maka ketemu kapasitas yang tidak terpakai dikali dengan tarif BOP tetap. Kemudian selisih efisiensi. Selisih efisiensi merupakan selisih antara BOP yang dianggarkan pada jam sesungguhnya dengan BOP yang dianggarkan pada jam standar. Maka caranya jam standar dikurangi jam sesungguhnya dikalikan dengan tarif BOP. Ketemulah selisih efisiensi, di mana apabila jam sesungguhnya itu lebih besar daripada jam standar, maka terjadi selisih rugi. Kemudian model 4 selisih, di mana untuk selisih pengeluaran dan selisih kapasitas juga ditambah dengan selisih yang sifatnya yang efisiensi dibedakan sebagai selisih efisiensi variabel dan selisih efisiensi tetap. Jadi untuk model 4 selisih ini BOP dibedakan antara BOP variabel dan juga BOP tetap, di mana BOP variabel itu dibagi menjadi 2 selisih, yaitu selisih pengeluaran BOP variabel dan selisih efisiensi variabel, juga selisih volume dan selisih efisiensi tetap. Untuk selisih efisiensi caranya sama ya seperti yang model 3 selisih. Selisih kapasitas juga sama. Yang membedakan untuk selisih efisiensi apabila untuk selisih efisiensi yang BOP variabel, maka selisih efisiensi yang model 3 selisih tadi dikalikan dengan tarif BOP variabel. Untuk yang efisiensi tetap, selisih efisiensi yang model 3 selisih tadi dikalikan dengan tarif BOP tetap. Oke, itu untuk dasar teori terkait model atau sistem biaya standar. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.